54 ikut bintang radio. 53 saya dipanggil RRI, terus 54 ikut bintang radio ke seluruh Indonesia. Iya teman-teman, 53, 54, apakah kita sudah lahir tapi Eyang sudah berkarya loh. Nah setelah kerja di RRI baru itu dipanggil presiden itu. Dijemput, suruh datang. Dijemput? Ya. Yang berjudul Kupu-Kupu Malam ya Eyang ya. Mungkin Eyang bisa ceritain itu arti dari lagu itu apa ya Eyang? Itu apa ya? True story. Cuman minta ke TV, please, yang mengerikan jangan dikeluarkan. Itu jadi contoh. Oh, Mbak Unuh, oh itu ini butuh. Anak emak minta sama maknya beliin skincare, nggak punya duit, mamanya dimatiin. Eyang, mengapa Eyang begitu mencintai dunia seni? Karena dunia seni indah. Indah. Itu nafas saya. Ngobrol santai bersama Wawaduh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Obrol Santai bersama Wawa Lukman. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu seorang seniman yang sudah melegenda dari era Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo. Sudah 8 presiden kita dilewati dari awal sampai sekarang. Sosok yang multi talenta dan inspirasi. Sedikit pantun ya buat Eyang, boleh? Apa? Pantunnya begini Eyang, dari jauh kulihat seorang bernama Nana sedang membawa sebuah kuali. Bertemu Eyang Titi Puspa sangat mempesona, hati riang senang sekali. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya juga ada. Oh, ada pantun juga ya? Ada pantun. Dari sana ke sini ke sana lagi. Dari sana ke sini ke sana lagi. Dari dulu Titi Puspa, sekarang Titi Puspa, lama-lama sudah Titi Puspa makin tua. Menginspirasi, sebuah kehormatan ya ngobrol bareng Eyang di sini. Terima kasih Eyang udah disambut kami dengan sukacita. Bagaimana kabar Eyang hari ini? Ya begini. Baru kasih suruh banyak istirahat. Oh, suruh banyak istirahat. Jadi Eyang kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Aku di rumah aja, lebih banyak di rumah. Di rumah saja ya, tapi masih bisa maksudnya beraktivitas. Ya, adalah sesekali di mana. Ada undangan gitu Eyang datang ya, luar biasa lu teman-teman. 87 tahun bukan waktu yang singkat, tapi beliau adalah seorang yang menginspirasi, berkarya dan semangat itu Eyang ya. Sama ini Eyang masih cantik. Apa tuh rahasianya Eyang? Ini sudah melambai-lambai. Pipi di pantai. Iya, Eyang itu keren banget ya. Apapun yang dia lewati setiap musim hidupnya, dia selalu tersenyum. Nah, betul Eyang ya. Eyang, zaman sekarang ini Eyang, apa-apa serba cepet. Ya betul Eyang ya, apa-apa mau instan. Anak-anak sekarang ini, nah kok Eyang bisa konsisten sampai saat ini? Mungkin Eyang bisa berbagi kasih. Oh, saya itu tahu nggak, dikasih umur sampai segini sama Tuhan, itu yang namanya bersyukur. Syukurnya apa? Karena saya bisa melihat ya ciptaan Tuhan yang seperti anak-anak sekarang yang di bidang alfa, Gen Z, itu hebat-hebat. Kebetulan juga cicit-cicit saya, cucu-cucu saya, itu umur berapa sudah bisa bicara yang besar. Wah, hebat ya Eyang. Eyang kalau boleh tahu, cucu berapa, cicit berapa Eyang?
cucu 8, cicit 9. Anaknya 2 ya? 2. Iya, luar biasa. Eyang, awalnya Eyang tuh bisa jadi seorang penyanyi dan ketemu presiden pertama, Bapak Presiden Soekarno. Bagaimana mungkin Eyang bisa ceritain? Betulnya sih udah banyak cerita. Banyak cerita. Mungkin di podcast ini belum. Ini belum. Tahu nggak, bayangin berapa puluh tahun pertanyaan itu terus. Iya. Tapi ya gimana ya, Anda pengen tahu ya. Pengen tahu ya. Ya, saya dari dulu tuh one man show. Jadi saya tuh tidak punya, di belakang saya tuh kan ada bagian ini, bagian ini. Saya one man show. Pertolongan dari asisten. Ya saya ya apa yang dikata Tuhan, yang dikehendaki Tuhan saya mesti menjadi penyanyi. Padahal aku sekolahnya guru taman kanak-kanak. Karena ibuku anaknya 12. Jadi ini ibu-ibu ini mesti ditolongin gitu. Tapi ya itu, akhirnya saya kok bisa lari ke nyanyi karena waktu sekolah ada lomba nyanyi. Kebetulan aku dapat nomor 1. Nomor 1. Terus lomba daerah nomor 1. Terus aku masuk TV, dipanggil RRI, suruh nyanyi di situ tuh. Tahun ya 54 ikut bintang radio. 53 saya dipanggil RRI, terus 54 ikut bintang radio ke seluruh Indonesia. Iya teman-teman, 53, 54. Apakah kita sudah lahir tapi Eyang sudah berkarya loh. Ya itu terus ya udah terus 59 sorry Batuk. kering 59 aku ke Jakarta terus tinggal di sini. Dari 59 Eyang masuk Jakarta. Iya 59. 54 ikut bintang radio seluruh Indonesia, balik lagi. 59 aku kerja di RRI honorer. Berapa lama tuh Eyang kerja di RRI? Nah, setelah kerja di RRI baru itu dipanggil presiden itu. Dijemput, suruh datang. Dijemput? Ya, yang jemput bukan presiden. Ya pasti dia punya asisten atau orang-orang yang memang harus jemput Eyang ya. Eyang, waktu memang menikah itu Eyang itu maksudnya tahun berapa Eyang? Aku umur 19. Wow. Masih muda ya Eyang ya, tapi udah berkarya. Eyang, kalau nggak salah nih Eyang ada satu lagu yang berjudul Kupu-Kupu Malam ya Eyang ya. Mungkin Eyang bisa ceritain itu arti dari lagu itu apa ya Eyang? Itu apa ya? True story. Oh kisah nyata. Kisah nyata. Jadi aku baru nyanyi di luar daerah, di pulau mana saya lupa. Iya. Habis nyanyi masuk ke hotel, tok. Tante Titi, saya mau bicara. Aduh, saya masih keringetan gitu. Baru capek. Dulu tahun berapa kan AC belum gitu ya. Ya udah, terus dia cerita bahwa dia bilang saya sangat mengagumi Ibu Titi, Mbak Ti atau apa gitu. Ya terima kasih. Ya kamu kerjanya apa? Saya tanyain semua yang saya tanya, bukan semua. Lah jadi apa kerjamu? Saya kupu-kupu malam. Maksudnya kupu malam itu? Kenapa? Karena saya ditinggal suami saya. Ditinggal suami saya, terus aku ditinggalin anak. Ada beberapa anak. Iya. Aku orang tidak pintar kerja. Jadi aku jual barang-barang yang ada, akhirnya ngutang, akhirnya nggak bisa bayar. Terus sama yang punya, yang dihutangi, kamu mau ke polisi apa ikut aku? Ya ikut bapak deh, ikut bapak. Jadi pembantu nggak apa-apa. Bukan. Jadi apa? Udah kamu dandan. Kamu dandan nanti jam 5 sore saya jemput. Nah sebelum itu kita tuh berdua tuh berdoa. Yang kita lanjutin mengenai itu yang disuruh dandan. Jadi dia cerita itu terus udah deh gini, sekarang kamu maunya apa? Saya kepengen punya suami. Oh dia minta. Saya malu, anak-anak nanti makin besar, dia makin tahu apa pekerjaan saya. Selama ini saya cuma ngomong, saya kerja di kafe, jadi malam. Gitu, nggak ngomong kalau dia tuh sebetulnya Kupu-kupu dibawa malam. sama
yang diutang diutangin itu. mesti kerja itu. Serem bener ya. Jadi keadaan untuk dunia ini. mengelabui anaknya kerja di kafe. Waktu cerita sama Eyang dia udah melakukan itu. Dia adalah itu. Oh, akhirnya Eyang doa Karena bareng-bareng. ditinggal suaminya Dia sudah melakukan. Jadi Eyang doa bareng-bareng saat bareng. itu. Kamu agamanya apa? Oh ini ya, dia kasih lihat bahwa dia Kristen ya. Udah kamu berdoa dengan caramu, Iya, betul. aku berdoa dengan caraku. Dah berdoa. Itu dia kan di depan saya ini ada meja. Kok tahu-tahu udah gabruk gitu. Gabruk terus kita tuh semua tuh sampai berpelukannya tuh sampai gemeter, iya. Nah, dia Bapak Yesus. Saya Gusti Allah. Iya. Jadi ini dua itu sampai gemeter gitu. Nggak tahu yang dia mau apa, cuman aku dengarnya Nangis Bapak Yesus, Bapak Yesus, aku ya Allah. Terus lama-lama serap aku bilang itu. Tuhanmu udah dengar, Tuhanku udah dengar. Dia lega karena ada orang yang mau dengerin dan mau peluk dia perlu cinta kasih itu yang nggak didapat. Tuhan udah dengar, Tuhan udah dengar, Tuhanku juga udah dengar. Sekarang tinggal ini. Kalau kamu betul-betul mau itu setiap hari kamu harus bicara sama Tuhan, Tuhanmu ya. Itu sarannya. Ngomong minta terus jangan lupa. Terus jangan ke situ lagi. Iya, benar. Percaya, bilang sama Bapak Yesus suruh menutupi kamu supaya jangan melakukan hal yang sama ya. lagi. Padahal dia kan harus masuk ya. Iya. Tapi bisa tuh nggak masuk beberapa hari terus. Aku di Jakarta kan udah pulang, aku udah Jakarta. Aku baru menonton film. Dari belakang aku dipeluk orang. Mbak Titi, aku udah kawin. Udah nikah. Orang yang sama? Nggak tahu nih di belakang. Udah nikah. Alhamdulillah gitu. Tapi suara dia. Aduh, puji syukur ya. Mana suamimu? Dia perlihatkan suaminya. Orang terhormat. Waduh, luar biasa ya. Kalau kita mau angkat tangan, Tuhan turun tangan, bantu melalui juga perantara Eyang. Itu lagu saya bikin setelah kita ngobrol, setelah pelukan, setelah itu dia pulang, aku nulis sudah. Oh, langsung inspirasi itu dituangkan dalam sebuah bentuk lagu. Karena kan orang kan tidak tahu orang kayak gitu tuh apa, kan ada 1000 cerita, ada 1000 perkara ya. Benar. Jadi ya dia kebetulan ke situ karena itu tidak mampu hidupin anaknya. Karena ekonomi dan keadaan. Jadi dia harus bayar, itulah pengorbanan seorang ibu ya, Eyang ya. Tapi Tuhan punya jalan, dia mau curhat dengan orang yang tepat sehingga hasilnya dahsyat ya Eyang ya. Eyang bukan hanya bisa bikin lagu, nyanyi, tapi juga bisa menguatkan seseorang yang mungkin saat itu bukan siapa-siapa. Karena dia udah merasa harga dirinya sudah ada. Tapi Eyang juga atas izin Tuhan menguatkan orang itu. Eyang, pesan apa yang Eyang mau sampaikan dari lagu Kupu-Kupu Malam kepada teman-teman di podcast saya? Tuhan tuh sudah mempunyai jadwal, planning, apalah itu namanya. Setuju. Untuk setiap orang ya. Jadi ya tinggal bagaimana kita mendekatkan diri selalu Tuhan. Yes. Peluklah hamba, bimbinglah hamba selalu. Amin. Jauhkan saya dari sombong, salah, dosa, apalagi berbuat yang tidak kau kehendaki. Jadi selalu aja minta itu, pasti Tuhan kasih. Ya, Eyang kalau bikin musik atau bikin lagu selalu ada pesan yang bermakna buat kita semua, bukan asal bikin, karena beliau bikin dari hati Eyang ya. Aku kebanyakan ini kejadian-kejadian yang Eyang lihat, seperti pantang mundur, lihat tentara mau pergi perang, istrinya masih mengandung pada nangis gitu. Betul. Nah itu di situ yang nangis tadinya 2 jadi 3. Eyang ikut nangis, merasakan menjiwai Eyang ya. Itu juga yang sekarang sampai dipakai Lenden dan sebagainya, lagu Eyang tuh jatuh cinta
Gimana yang? Iya. Waktu itu Edi Silitonga. Iya. Edi Silitonga datang, "Tante bikinin lagu dong." Apalagi sih, kamu baru ada apa? Kamu udah punya pacar? Baru aku dapat pacar. Oh ya udah sana pergi gitu. Ini pantat masih di dalam, kakinya udah di luar pintu ya. Iya. Udah ada mimi, dodomi, fasosol sisi. Aduh, luar biasa, anugerah Tuhan. Dari Hikmat. diambil ambil ceritanya dia. Ya, jadi setiap lagu itu ada satu pesan dan ada satu cerita yang diamati oleh Eyang Titi Puspa ya. Di usia yang senior nih Eyang, apa cita-cita atau impian Eyang yang masih belum dicapai? Saya cuman kepingin di Indonesia ini ada yang namanya apa ya? Indonesia ini anaknya tuh talentanya luar biasa. Setuju. Apalagi sekarang ya. Setuju. Anak-anak dari Alfa itu kecil-kecil sudah bisa bicara yang tegas, yang bagus. Nah, di pojok-pojok sana di negeri saya itu banyak orang yang tidak mampu. Yes. Nah, kepengen supaya ada teater. Kalau anaknya bapak ini bapak pasti nggak boleh. Enggak, anak saya mau jadi Dokter, mau jadi apa namanya businessman, Iya. mau jadi apa aja banyak. Tapi kalau anaknya orang yang di pinggir sana yang kurang mampu, itu diambil, masukkan ke asrama, dibikinkan, diajarkan agama, terus tata susila, terus membaca itu ya sudah jelas ya, sejarah terutama sejarah Indonesia. Ya. Terus bahasa itu yang banyak. Kemudian komputer, jadi nggak ada apa. Anak-anak dibiarkan bakatnya terbuang dan berjalannya waktu. Jadi diarahkan ke situ saja, ke seni budaya. Iya, jadi teman-teman, Eyang pesan yang belum kecapai oleh Eyang dalam mimpinya adalah bagaimana generasi muda ini bisa, yang terutama dalam tanda kutip kaum marginal ya, maksudnya Eyangnya, dikumpulkan dan diarahkan di satu wadah supaya mereka tuh punya rasa nasionalisme. Yes. Sekarang anak-anak Alfa misalnya ya, anak-anak kecil itu adanya Korea, Jepang, itu Indonesia siapa itu Diponegoro, siapa itu Soekarno, mereka siapa nggak ini begitu tahu. nggak ngerti. Iya. Maksud Eyang itu supaya anak-anak kembali ke akarnya. Mereka orang Indonesia harus belajar sejarah. Mengapa bangsa Indonesia bisa merdeka? Siapa saja pahlawannya? Mereka harus mencintai negeri mereka. Dia tahu nggak bahwa kita pernah diduduki sama penjajah, dijajah sampai 350 tahun. Nah, makanya saya sebagai orang Indonesia, saya itu sangat kagum sama nenek moyang saya dan orang-orang pinter, para pahlawan Indonesia, presiden dan semuanya itu berbuat sepini bikin ini sih, bapak ini bikin ini, bapak ini bikin ini, dan sekolah. Bagaimana bisanya kamu jadi orang hebat? Karena guru, maka hormatilah guru. Yes, guru. Setelah orang tua, guru. Yeah. Karena yang membuat kamu mengerti semuanya adalah guru. Ya sekarang walaupun ada iPad, ada apa itu komputer ada apa, dasarnya itu semua dari guru basicnya. Yang Titi pesan, guru kita harus hormati. Yang generasi selanjutnya ini mungkin Eyang ada pesan supaya anak-anak sekarang kan kaum Z ya. Nah, Eyang mungkin mau pesan apa buat mereka? Saya percaya semua kepada Anda semua, anak-anak maksudnya Alpha, Gen Z, itu kalian udah dikasih IQ oleh Tuhan 1000 kali hebatnya dibanding dari ini nenek. Pakailah itu ke jalan yang baik. Dengan bagaimana bicara selalu sama alam semesta, sama Tuhan. Nah, kalau di sekolah sama guru, di rumah sama bapak ibu.
Untuk apa kamu hidup? Dihidupi, dikasih oleh Tuhan semua. Untuk apa? Iya. Jadi balik. Sekarang tuh tata krama tuh, aku merinding terus. Terus bagaimana kekerasan? Kalau bisa televisi please, jangan keluarin lagi tuh anak bunuh orang tua bunuh anak. Aku kalau sedang itu tuh merinding kayak mau sakit. Bagaimana anak-anak sekarang bunuh hari-hari itu bunuh ini. Kejadian juga di Surabaya. Di mana nggak ngerti. Anak nggak dibeliin apa sesuatu sama ibunya. Terus ibunya dibunuh. Aduh. Seremnya sekarang ya. Ya karena udah dengar selalu di TV ini bunuh ini itu bunuh ini, istri bunuh suami, suami bunuh istri, anak disakiti. Please yang itu dibuang deh. Iya. Masih banyak sesuatu yang bisa kita lebih edukasi, berikan. yang lebih baik. Education buat anak-anak. Gen Z itu sudah dia bisa nih. Anak alfa yang masih kecil lagi. Iya, iya. Nah, kenalkan ini semua dijadikan seperti opera kecil ya anak-anak. Tapi ini asrama laki, ini perempuan. Nah, di tengah sini belajarnya. Benar. Belajar musik, belajar tata krama, belajar bahasa, belajar. Jadi nggak usah ada matematika atau apa, udah semua yang urusan dengan Budi pekerti. dengan budaya dan budi pekerti. Karena itu yang akan menuntun hidup kita. Iya, mereka ke depannya. Eyang kalau nggak salah dulu, Eyang punya opera loh, terkenal. Enggak, operet terkenal apa itu? Eyang namanya? Yosipia tahun aku bikin itu. Tapi ada yang terkenal tuh. Apa? Operet apa ya? Kopiko ya apa? Kopiko, papiko. Ngopi ingat. Papiko itu Persatuan Artis Ibu Kota. Aduh teman-teman ya, hebat ini yang kan punya Ya, itu. operet Papiko kepanjangannya Persatuan Artis Persatuan Artis Ibu Kota. Persatuan Artis Ibu Kota Papiko. Waktu itu terkenal sekali dan saat ini Eyang punya mimpi supaya anak-anak yang memang belum bisa sekolah yang edukasinya lebih tinggi, Eyang maunya ada satu perkumpulan sehingga mereka bisa menyalurkan. Pemerintah yang bikin. Oh, pemerintah ya? Kenapa itu yang namanya Korea bisa kayak itu? Pemerintah dengan Support, ayo, ya. nih jalan tak kasih jalan ini, tak kasih kesempatan ini. Ya, Maksud Eyang nggak semua anak itu edukasinya. Ada anak-anak yang bagusnya di entertain, misalnya kayak budaya-budaya gitu ya. Dan bukan itu juga. Ini anak ini tidak akan terpelihara kalau kita tidak ngambil. Tidak menyalurkan juga. Kalau bakatnya. kita tidak kumpulkan mereka, merangkul. nantinya anak jalanan. Benar. Karena orang tidak mampu. Iya, betul. Jangan ambil anaknya orang kaya-kaya, Betul. ya pasti nggak dikasih. Betul. Jadi anak-anak yang memang aku besok kemana ya nggak tahu. Arah tujuan ke Nah depannya. itu jadi itulah yang diupakarakan, diupokoro tuh jadi diupayakan. Eyang, mengapa Eyang begitu mencintai dunia seni? Karena dunia seni indah. Indah. Itu nafas saya. Dunia seni itu nggak bisa yang namanya mau jenenge kayak pasti ngambil duitnya orang tuh. Mencuri? Bukan. Korupsi. Nggak bisa nggak ada kesempatan korupsi. Adanya cuman ingin mengisi batin ini untuk menjadi sesuatu yang bermakna, yang indah. Teman-teman. Sekarang ada lihat emak-emak bocah laki benar-benar semua menari. Iya. Betul. Karena walaupun di rumah tuh nggak ada nasi. Saya ingin serahkan kepada siapapun juga yang mempunyai misi seperti saya, mempunyai hati seperti
kebanyakan orang sekarang kan yang mempunyai apa ya, cinta pada negara dan bangsa ini. Amin. Pada nenek moyang kita nangis semua. Kok cicitku kok nggak kenal ini ya, nggak kenal kita ya, nggak kenal ya orang luar. Nah, yuk sekarang para sesepuh ya siapa yang sudah atasnya Gen Z itu kumpulkan itu anak-anak. Nah, minta kepada pemerintah bagaimana kerjasama sama pemerintah supaya bisa menghasilkan anak-anak ini selalu diisi dengan tata krama, pengetahuan musik, budaya ini. Nah, nanti ada disuguhkan setelah jadi mungkin setahun itu dia udah bisa bikin, seperti saya juga dulu bikin skenario, nulis itu ya cuma 2 hari kok. Ya. Itu yang bikin sendiri? Sendiri. Skenario ada ada nyanyinya juga ya apa-apa. Yes, sampai reading juga saya yang itu. Baju kamu pakai ini aku nggak bisa. Yang ngatur. Ya, yang kamu pakai banyak nggak terlalu, cuman artinya saya nggak mengeluarkan uang, cuman kamu pakai warna ini untuk ini suasana ini. Nah, kalau musik aku udah nulis di sini. Nah, ini tulisan saya itu nggak bisa dibaca sama pemusik karena nggak ada barnya. Nah, udah itu ya, semoga Tuhan memberikan jalan. Amin. Dan itu nanti dibungkus sedemikian indahnya, boleh seperti kayak zaman kini, tapi isinya kadang-kadang pun dikeluarkan keasliannya untuk anak-anak, dibikin yang indah, yang menyegarkan, yang mengharukan, dan jangan lamban. Tret. Dan anak sekarang nggak mau lamban. Apa pesan Eyang untuk kemanusiaan di Indonesia? Ya salah satunya itu tadi. Itu supaya anak ini bermanusiawi, punya rasa nasionalisme. Setuju. Dan makanya cuman minta ke TV, please, yang mengerikan jangan dikeluarkan. Itu jadi contoh. Itu ini butuh. Anak emak minta sama maknya beliin skincare, nggak punya duit, mamanya dimatiin. Itu karena apa? Udah hari-hari di TV. Iya, dilihat. Ada panutan yang dilihat. Iya, jadi sekarang orang gampang ya bunuh orang. Ya udah. Benar-benar. Ya makanya dikembalikanlah isi jiwa anak-anak ini dengan apa kehendak Tuhan. Kita orang tua, Anda semua ngerti bagaimana mestinya. Saya tidak usah diikut sertakan. Saya sudah nenek moyang, saya Puspa, sudah nenek jangan ikut lagi. Memberikan suatu motivasi itu juga sesuatu yang luar biasa, Eyang. Jadi teman-teman, Eyang itu punya kerinduan, punya suatu rasa cinta kepada generasi selanjutnya. Pertama, Eyang kepengen anak-anak generasi selanjut ini di otaknya adalah mencintai negerinya sendiri. Bagaimana caranya? Ya tadi Eyang berkali-kali mengucap agar pemerintah juga ikut campur. Yang kedua, punya akhlak, supaya anak-anak tuh juga mempunyai akhlak kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru dan sekitarnya. Nah, mulai dari sekarang yuk teman-teman, kita sama-sama gandengan tangan menciptakan cinta kasih ini, pesan dari Eyang, supaya anak Indonesia berakhlak, berbudi, dan bisa menginspirasi banyak orang, bukan dari negara lain yang mereka ingat-ingat ya sejarahnya begitu ya maksudnya. Boleh ya? lihat dari luar boleh, tapi punya kita harus paling tinggi. Paling tinggi. Eyang Titi Puspa yang cantik, yang baik, yang disayang Tuhan. Kita mendoakan Eyang sehat terus. Amin. Ya, dan juga punya menginspirasi kita semua, dan Eyang tetap memberikan suatu kontribusi walaupun mungkin fisik Eyang tidak seperti dulu gesit sekarang, tapi tetap kita meminta ujangan-ujangan yang lebih baik lagi. Eyang, aku punya pantun nih sebelum saya tutup. Apa? Temanku bernama Yaya, pandai memilih baju dan kain. Semoga Eyang Titi sehat dan terus berkarya.
Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Sese, Bu Ani, angpau. Bye. Sampai ketemu lagi. Saya dan Eyang Titi mau Terima pamit kasih. undur dulu. Iya. Sampai ketemu lagi di Obrol Santai bersama Terima Wawa kasih. Lukman. Ingat selalu kita mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Jangan lupa ya, Eyang, di subscribe, like, comment, and share. Cinta, Indo. doa, dan sayang dari Ia. Ya, cinta, doa, dan sayang dari Eyang. Peluk Eyang. Cium cinta dan doa. Iman, pengharapan,